Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus bertanya kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, setidak-tidaknya ada 2 tujuan atau target dari berbagai pekerjaan atau tindakan manusia. Yang pertama, tujuan demi keuntungan. Yang kedua, tujuan demi mendapat manfaat. Gampangnya, tujuan demi keuntungan biasanya bersifat egois, untuk pribadi. Sementara tujuan demi mendapat manfaat lebih mengarah pada sifat altruis atau untuk kebaikan banyak orang. Kalau dijelaskan dalam rupa contoh kira-kira begini. Orang berjualan tentu tujuan utamanya adalah mendapat keuntungan. Sementara orang tua yang setia mendidik anak tujuannya adalah demi manfaat, yaitu kebaikan si anak dan keluarga. Begitulah kira-kira bila tujuan tindakan dipahami dan dimengerti dengan baik dan benar. Sayangnya, lebih sering itu dipahami dengan tumpang tindih dan bahkan salah kaprah. Contohnya saja, jabatan dan wewenang entah dalam pemerintahan dan bahkan dalam lembaga keagamaan dimaksudkan demi mendapat keuntungan pribadi. Sehingga prinsip pelayanan dan pengabdian demi kebaikan orang banyak atau manfaat tadi itu sebatas menjadi jargon atau slogan kosong. Dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 yang tadi telah kita dengarkan pewartaannya, Yesus mengajar dengan perumpamaan. Isinya teguran kepada para pemimpin bangsa dan agama Yahudi terkait praktek hidup mereka yang menyimpang. Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai pemimpin tidak murni demi pelayanan dan pelaksanaan hidup beriman, tetapi demi keuntungan pribadi. Bahkan, tidak jarang, mereka sampai menghalalkan bermacam cara hingga mengubah tafsir atas hukum dan kitab Taurat. Sikap menyimpang ini yang menyebabkan mereka menolak Yesus dan pewartaannya. Yesus dipandang akan mengancam pendapatan dan keuntungan pribadi mereka. Meskipun mereka selalu membanggakan diri sebagai kaum atau bangsa pilihan Allah, tetapi dalam prakteknya, sekalipun sudah melihat dan mendengar sendiri segala kebenaran dari Yesus, mereka tetap bersikap menolak. Namun lain halnya dengan orang-orang berdosa yang dipandang rendah dan najis.
Karena dosanya, memang dulu mereka bisa disebut menolak perintah Allah untuk hidup benar. Namun setelah sadar bahwa tanpa Yesus tidak mungkin menemukan keselamatan, kemudian mereka berbalik dan bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang Kristiani itu dipenuhi dengan macam-macam keuntungan. Secara manusiawi, kita bisa hidup sebagaimana layaknya orang lain pada umumnya, sementara secara rohani atau dalam keberimanan, bisa diibaratkan kita mendapatkan bonus berlipat-lipat, karena bisa mengenal dan mengalami Tuhan yang senyatanya hidup dan tinggal dalam sejarah kehidupan kita. Tuhan tidak hanya berfirman dalam sabda, tetapi tinggal dan menyatu dengan kita berkat Ekaristi Suci. Orang Kristiani tidak hidup dalam imajinasi atau halusinasi tentang keselamatan. Kita telah ada dalam sejarah keselamatan dan menuju kepenuhannya. Jadi, inilah modal kita untuk menjalani hidup bukan lagi demi keuntungan pribadi, melainkan demi hal yang bermanfaat atau membawa berkah bagi banyak orang. Tentang hal ini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 6-7 mengajak kita untuk memandang Yesus sebagai model dalam membangun kehidupan yang terarah bukan hanya demi keuntungan tetapi memberikan manfaat atau kontribusi bagi kebaikan banyak orang. Dikatakan begini, walaupun dalam rupa Allah, tetapi ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tentu maksudnya secara pribadi. Melainkan ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudariku, ini semua dilakukan oleh Yesus sebagai ungkapan solidaritas keilahiannya bagi manusia yang malang karena dosa-dosanya. Dan dalam model diri Yesus itulah, kita menemukan makna panggilan hidup kita sebagai murid-muridnya. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dilimpahi oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.